Ini adalah Oppo Next Generation Foldable Phone. Ya, kami diberi kesempatan oleh Oppo Indonesia untuk langsung megang yang satu ini sebelum diluncurkan di dunia. Luar biasa yang satu ini ya. Tapi kenapa namanya Next Generation Foldable Phone? Nah, kalau yang dulu itu kan namanya Oppo Find N2, ya kan? Kalau yang kecil Find N2 Flip, Find N3 Flip gitu ya. Nah, kalau ini pendahulunya adalah Find N2, kira-kira ini namanya apa? Coba tulis di kolom komentar. Nah, setelah ini kita akan oprek yang satu ini. Yang saya pegang ini adalah Next Generation Oppo Foldable Smartphone. Kemungkinan karena kami kebanyakan nanya kepada Oppo mengenai kabar foldable smartphone terbaru mereka. Kan yang Find N2 Flip tuh udah diumumkan ya, yang foldable-nya tuh kemana gitu. Nah, tiba-tiba Oppo Indonesia mengabari bahwa kami mendapatkan kesempatan untuk pegang-pegang nih, menimang-nimang smartphone yang bahkan belum diumumkan Oppo secara resmi di mana-mana ini. Mendengar kabar ini kami langsung aja bergegas dan ketemu dengan tim Oppo Indonesia. Dan akhirnya kami bisa melihat dan megang smartphone mereka yang belum diluncurkan ini. Iya, ini adalah versi pre-production, jadi belum versi akhirnya. Jadi belum bisa diuji secara langsung performanya ya. Sementara untuk kamera utama, pembahasannya disimpan dulu. Nanti pas launching kita bahas ya. Saya janji ini kameranya impresif sih sebetulnya ya. Nah, kalau bicara foldable smartphone atau smartphone lipat layar besar seperti ini, ada beberapa hal sebetulnya yang kami ingin ditingkatkan. Kita butuh bobot yang lebih ringan, bukan berharap 100 gram juga, tapi seenggaknya lebih dekat ke 200 gram lah ya. Lalu baterai yang lebih besar. Kita tahu banget nih, ruang baterai terbatas, tapi seenggaknya ada peningkatan lah untuk kapasitas baterai. Kemudian ukuran layar luar yang lebih besar, yang lebih lebar supaya ngetik dengan 2 jari lebih mudah. Dan yang terakhir adalah kamera yang bersaing dengan smartphone format klasik kelas atas. Oke, sekarang mari kita lihat aja langsung bentuknya. Dimensinya ini unik ya. Dalam kondisi tertutup, dia lebih kurus tinggi dibandingkan pendahulunya, tapi sedikit lebih pendek dan lebih lebar dibandingkan Fold 5. Ngetik dengan 2 jari jadi lebih enak nih kalau pakai layar luarnya ya. Nah, saat dibuka, ini tuh ketebalannya juga menarik ya, karena terlihat bahwa sisi bodinya ini lebih tipis dibandingkan si Fold 5. Penampang layar utamanya saat dibuka bentuknya kotak, hampir 1:1 nih kayaknya ya. Dari segi layarnya nih, ukuran layarnya yang satu ini kelihatan banget lebih luas dibandingkan ya foldable yang sebelahnya nih ya. Ini seharusnya membuatnya nyaman untuk multitasking. Layar lebih besar tentunya akan lebih lega. Selain itu, berdasarkan info resmi dari Oppo, mereka udah kerjasama erat dengan Google dalam rangka meningkatkan adaptasi aplikasi terhadap layar lipat yang digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat kamera selfie yang bagian dalamnya yang menggunakan kamera dengan desain punch hole. Nah, ini menarik nih. Ini harusnya bisa lebih baik dan jernih hasil foto dan videonya dibandingkan kalau pakai kamera under display. Oke, bobotnya sih rasanya ringan ya, meskipun seluruhan bodinya itu lebih luas daripada foldable yang atunya lagi. Untuk bobot ini kok terasa mirip ya, atau bahkan terasa mungkin lebih ringan. Sayang kita nggak boleh nimbang di sini. Sekarang mari kita lihat engselnya. Jelas, yang satu ini rapat ya bagian dalam engselnya, kan udah lama ya Oppo menggunakan desain seperti ini. Mari kita tes, serapat apa kalau dia nutup. Ini ada kertas yang kita jepitkan dan kita goyang-goyang kayak gini nih, naik turun nih. Bener juga ya. Rapat dan menjepit sekali yang satu ini. Nah, kalau lihat dari sisi luar engselnya pun tergolong kecil dan nggak tebel yang satu ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat crease-nya ya, atau bagian dalam layarnya nih. Ternyata di sini bekas lipatannya terlihat landai. Jadi tidak terlalu kentara nih bekas lipatannya. Padahal HP yang saya pegang ini bukan HP baru ya, harusnya udah sering dilipat. Kemudian kalau kita mengamati sekeliling smartphone ini terlihat ada 4 lubang speaker ya. Sayang kami belum dapat mengkonfirmasi kebenarannya karena belum bisa dihidupin apakah itu benar-benar 4 speaker atau bukan. Nah, kalau sekilas terlihat bahwa ada infrarednya nih ya. Lucu juga nih, foldable bisa dipakai buat remote nih kayaknya nih. Sementara itu di sisi kiri bisa dilihat ada alert slider. Ini tinggal digeser-geser aja harusnya ya untuk mengatur mode pengoperasian smartphone. Harusnya bisa untuk normal, vibrate, atau silent. Menariknya, unit yang kami cermati ini ternyata menggunakan finishing yang keren nih. Dia pakai seperti kulit warna hitam gitu ya, membuat penampilan jadi kelihatan classy banget sih. Secara keseluruhan, Oppo Next Generation Foldable Smartphone ini udah menjawab beberapa permintaan kami nih ya. Layar luar lebih besar atau lebih lebar ya, dan bodinya terasa tetap ringan atau bahkan jadi lebih ringan. Sebagai bonus, layar bagian dalamnya juga terlihat besar yang satu ini.
Kalau urusan daya tahan baterai dan kemampuan kamera itu baru bisa kita ketahui setelah pengujian ya. Tentunya bukan pakai unit sampel seperti ini harusnya. Setidaknya untuk sekarang ini sih kami udah puas bisa bertemu dengan produk yang mendatang ini. Dan tentunya kita berterima kasih sekali kepada Oppo Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kami mencicipi Oppo Next Generation Foldable Smartphone ini. Nah kalau tanya speknya, tunggu aja tanggal mainnya nanti ya. Harusnya yang satu ini mantap dan tidak mengecewakan lah. Yang jelas kalau dari penampilannya, build quality-nya, dan perkiraan spesifikasi sementara, ini gosip dari internet ya. Harusnya nih harga smartphone ini premium ya. Ya kurang lebih mirip-mirip lah dengan pesaingnya. Atau bahkan mungkin bisa lebih ya. Karena premium banget sih. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih yang satu ini? Keren nggak? Harapan kalian sebetulnya spek dalamnya mau seperti apa sih ya? Itu saja, siapa tahu nanti masih sempat diganti sama Oppo. Kita lihat aja nanti jadinya seperti apa. Nah, pertanyaannya, apakah yang satu ini akan hadir resmi di Indonesia? Sebentar, kalau nggak hadir resmi, ngapain kami diundang oleh Oppo Indonesia untuk lihat langsung ini sebelum launching internasionalnya? Menurut kalian kenapa? Coba tulis juga di kolom komentar yang satu itu ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan tentang teknologi terbaru bersama Jagat Review. Saya Irfan, Jagat Review TV.